8. Listrik dan magnet. Kegiatan praktikum 1. Kelistrikan. Kelistrikan dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis mempelajari tentang muatan listrik yang diam, sedangkan listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak. Langkah pertama, gosokkan plaksik hitam ke lembar wol. Kemudian dekatkan pada bola pingpong. Bola pingpong yang digantung akan bergerak mendekati plastik karena gaya tarik-menarik listrik statis yang timbul setelah plastik digosokkan pada wol. Langkah kedua, gosokkan sisir pada rambut beberapa kali, kemudian dekatkan pada potongan-potongan kertas yang terletak di atas lembar. Potongan-potongan kertas akan tertarik dan menempel pada sisir karena adanya gaya listrik statis yang timbul akibat geseran antara sisir dan rambut. Gosokkan bola kiri dan kanan dengan benang wol, dekatkan keduanya. Dua bola pingpong akan saling tolak menolak karena setelah dengan kain wol, keduanya memiliki muatan listrik yang sama. Peristiwa ini merupakan contoh gaya listrik statis antara muatan sejenis. Langkah keempat, gosokkan bola kiri dan kanan dengan plastik hitam, dekatkan keduanya. Dua bola pingpong akan saling tolak menolak setelah digosokkan dengan plastik hitam, keduanya memuatkan sehingga timbul gaya tolak menolak listrik statis. Langkah kelima, gosokkan bola kiri dan kanan dengan benang nilon, dekatkan keduanya. Kedua bola pingpong akan saling tolak-menolak karena setelah digosok dengan benang nilon, keduanya memperoleh muatan listrik yang sama sehingga timbul gaya tolak-menolak listrik statis. Kesimpulan praktikum kelistrikan, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa gesekan antara dua benda dapat menghasilkan muatan listrik statis akibat perpindahan elektron. Benda yang bermuatan listrik dapat menarik benda netral seperti potongan kertas melalui proses induksi. Selain itu, dua benda yang memiliki muatan sejenis akan saling tolak menolak, sedangkan dua benda yang memiliki muatan berbeda akan saling tarik menarik. Peristiwa ini menunjukkan bahwa listrik statis dapat mengaruhi gerak benda tanpa adanya kontak langsung dan membuktikan adanya gaya listrik yang bekerja antara model 8. Kegiatan praktikum 2. Kemagnetan. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda lain di sekitarnya, terutama benda yang bersifat magnetis seperti besi dan baja. Setiap magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, dengan kekuatan magnet paling besar berada di kedua kutubnya. Adapun alat tambahan yaitu karton putih, 2 butir, magnet, dan serbuk. Langkah pertama, letakkan sebuah magnet di atas meja, lalu peganglah selembar karton putih di atas magnet tersebut. Taburi serbuk-serbuk besi secara merata di atas karton. Kemudian ketuk karton itu secara perlahan beberapa kali, amatilah dan gambarkan pola-pola yang dibentuk sebuah serbuk besi itu. Dalam hasil pengamatan, buatlah kesimpulan tentang medan magnet. Amatilah dan gambarkan pola-pola yang dibentuk serbuk-serbuk besi itu. Dari hasil pengamatan, buat kesimpulan tentang medan. Kesimpulan percobaan menunjukkan bahwa medan magnet berada di sekitar magnet dan dipengaruhi oleh gaya magnet. Serbuk besi membentuk pola garis gaya dari kutub utara ke kutub selatan dengan medan paling kuat di daerah kutub. Selain itu, kutub senam saling tolak menolak, sedangkan kutub tidak senama saling tarik menarik. 2. Percobaan mengamati sifat-sifat magnet. Alat dan bahan magnet datang 2 buah, sendok, kaca, paku, seng, dan aluminium. Langkah pertama, ambil kedua magnet yang tersedia lalu gantungkan salah satu magnet dengan menggunakan benang pada statik. Dekatkan kutub selatan magnet kedua yang dipegang ke kutub selatan magnet datang yang digantung secara apabila apa yang terjadi pada magnet datang yang dibentuk. Selanjutnya, dekatkan kutub utara magnet yang dipegang pada kutub selatan datang yang digantung secara perlahan-lahan. Amati apa yang terjadi pada magnet datang yang digantung. Dengan cara yang lama, dekatkan kutub selatan magnet yang dipegang pada kutub utara magnet yang diganti. Amati apa yang terjadi. Selanjutnya, lakukan percobaan pada benda-benda yang dapat ditarik magnet seperti paku. Kemudian, dekatkan magnet pada seng.
benda aluminium, contohnya sendok. Lalu selanjutnya dekatkan magnet pada kaca. Kesimpulannya, magnet memiliki kemampuan menarik benda tertentu. Besi baja memiliki dua kutub utara dan selatan, dan gaya tarik terkuat berada di ujung kutub-kutub sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan kutub berbeda jenis akan tarik-menarik. Selain itu, gaya magnet mampu menembus benda. 3 percobaan cara membuat magnet. Adapun alat dan bahan: magnet, jarum, paku. Langkah pertama, peganglah paku dan magnet dan tempelkan. Selanjutnya dekatkan jarum pukul tepat di ujung paku dan amati apa yang terjadi. Yang terjadi adalah jarum pentulnya menempel pada ujung paku. Inilah yang disebut magnet induksi. Kesimpulan utama dari percobaan ini adalah benda ferromagnetik seperti paku, besi, atau baja dapat diubah menjadi magnet buatan. Hal ini terjadi karena partikel magnet elementer di dalam bahan tersebut dapat dibuat sejajar menggunakan 3 metode utama: digosokkan searah, induksi, didekatkan dengan magnet permanen, dan elektromagnetik dialiri arus listrik. If you can't be right, yeah, I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could.